Hujan turun deras di lembah terlarang. Langit kelam bergetar seperti menahan murka. Xuan Yuan Kuan berdiri sendirian di depan batu nisan keluarganya, matanya kosong, tubuhnya gemetar. Semua orang klannya telah dibantai oleh sekte besar dengan alasan pembawa aib kekacauan. Tangannya menggenggam tanah basah bercampur darah yang belum kering. Ia menelan getir, tetapi bibirnya menyunggingkan senyum aneh. Senyum yang tidak pantas bagi seorang pemuda yang baru kehilangan segalanya. Hahaha, jadi ini alasannya, keturunan kekacauan? Aku bahkan belum tahu artinya. Di dalam dirinya, sebuah bisikan samar terus bergema. Suara itu kadang lembut, kadang seperti lolongan ribuan iblis. Engkau satu-satunya warisan, kekacauan tidak bisa mati. Terimalah, atau engkau akan dilumat dunia ini. Xuan Yuan Kuan menutup telinganya, berjongkok, mencakar tanah seolah ingin menghancurkan bisikan itu. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat suara itu menusuk jiwanya. Dari kejauhan, suara langkah-langkah terdengar. Bai Zhaotian, murid jenius dari Sekte Surga Putih, berdiri dengan pedang panjang yang masih berlumur darah. Xuan Yuan Kuan, katanya dingin, seharusnya kau ikut mati bersama klanmu. Dunia tidak butuh keturunan kekacauan. Mata Xuan Yuan Kuan bergetar, lalu tiba-tiba ia tertawa keras, terbahak-bahak di tengah hujan. Kau benar, dunia tidak butuh aku. Tapi justru karena itu, aku tidak terikat pada aturan dunia. Bai Zhaotian terkejut. Pemuda di hadapannya tidak lagi terlihat seperti korban lemah, melainkan seseorang yang menatap kehancuran dengan mata penuh gairah. Petir menyambar, dan pada saat itulah kekuatan aneh meledak dari tubuh Xuan Yuan Kuan. Udara di sekitarnya bergetar, ruang seolah terbelah, dan hujan di radius 10 langkah berhenti jatuh, membeku di udara. Bai Zhaotian mengerutkan kening. Dao apa ini? Gumamnya. Ia mundur setapak, merasa tekanan yang bahkan guru-gurunya tidak pernah berikan. Xuan Yuan Kuan berjalan maju, basah kuyup, mata merah, senyum gila di wajahnya. Aku tidak tahu. Dao ini menolak definisi. Air, api, pedang, petir, semua itu hanyalah ilusi keteraturan. Aku adalah kekacauan itu sendiri. Bai Zhaotian menegang, pedangnya bergetar. Ia menebas cepat, cahaya pedang putih membelah hujan. Namun tepat saat itu, garis pedangnya berantakan di udara seolah terdistorsi oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat. Serangan itu hancur sebelum menyentuh Xuan Yuan Kuan. Hahaha, kau lihat? Xuan Yuan Kuan menjerit sambil tertawa. Suaranya parau bercampur dengan gaung aneh. Aturan tidak berlaku padaku, aku tidak gila karena lemah. Aku gila karena aku satu-satunya yang masih waras di dunia penuh kepalsuan ini. Dada Bai Zhaotian terasa terhimpit, ia ingin maju, tapi jiwanya bergetar ketakutan. Bukan karena kekuatan Xuan Yuan Kuan yang nyata, tapi karena auranya yang tak terdefinisi, sebuah ketidakmungkinan yang merusak logika pertempuran. Seketika, Xuan Yuan Kuan berhenti tertawa. Ia menatap Bai Zhaotian lurus-lurus, lalu berbisik dengan suara rendah yang justru terdengar lebih mengerikan daripada teriakan. Kau ingin membunuhku? Silakan coba. Tapi ingat, setiap tetes darahku yang jatuh akan melahirkan serpihan kekacauan yang tak bisa kau hapus. Langkahnya mantap, meninggalkan area nisan keluarganya. Hujan yang beku di udara jatuh kembali membasahi tanah merah. Bai Zhaotian tidak mengejar. Tangannya bergetar memegang pedang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu apakah ia baru saja bertemu dengan seorang gila atau awal dari akhir dunia. Dari dalam dirinya, Xuan Yuan Kuan kembali mendengar bisikan itu. Yah, biarkan kegilaanmu tumbuh, karena hanya dengan itu kau bisa menanggung warisan kekacauan. Ia tersenyum tipis, lalu melangkah ke dalam kegelapan hujan, dengan satu keyakinan baru. Mulai saat ini, hidupnya bukan lagi miliknya sendiri, melainkan perwujudan dari sesuatu yang lebih besar, lebih liar, lebih gila. Malam menelan lembah, hanya sisa api unggun kecil di pinggir hutan yang menerangi Xuan Yuan Kuan. Api itu tidak sepenuhnya normal. Lidah apinya kadang berwarna merah, lalu biru, lalu hitam, seperti mengikuti denyut napasnya. Ia duduk memeluk lutut, menatap kosong ke arah api, seakan ingin menenangkan pikirannya. Namun suara bisikan itu terus datang, menyayat telinganya. Engkau harus menerima, jangan melawan. Kekacauan bukan musuhmu, engkau hanyalah wadahnya. Xuan Yuan Kuan mengusap wajahnya dengan kasar. Hentikan
"Hentikan!" teriaknya lirih. Tapi suaranya sendiri terdengar seperti dua lapis. Satu miliknya, satu lagi milik sesuatu yang bersemayam di dalam. Dari semak, seekor serigala spiritual muncul. Matanya menyala hijau, taringnya meneteskan racun. Binatang buas itu biasanya menjadi mimpi buruk bagi para pengelana muda. Tapi malam itu, ia justru mendekati Xuan Yuan Kuan dengan langkah ragu. Serigala itu menggeram, lalu tiba-tiba berhenti. Tubuhnya bergetar hebat, mata hijaunya berubah merah darah, lalu ia meringkuk ketakutan. Xuan Yuan Kuan menoleh pelan, menatapnya dengan tatapan gila yang kosong. "Heh, bahkan binatang pun tahu." Xuan Yuan Kuan tersenyum miring. "Aku bukan manusia biasa lagi." Serigala spiritual itu melolong sekali lalu lari tunggang langgang ke dalam hutan, meninggalkan jejak panik di tanah basah. Xuan Yuan Kuan mendongak ke langit. Bulan pucat tertutup awan, tapi di balik awan itu ia bisa merasakan tatapan sesuatu yang jauh lebih besar, Dao Langit. Hatinya bergemuruh, seolah alam itu sendiri menolak keberadaannya. Di sisi lain hutan, Mo Lianxi berjalan perlahan dengan lentera kecil di tangannya. Ia telah mendengar rumor tentang seorang pemuda dari klan yang dibantai, yang selamat dengan kekuatan aneh. Ia ingin memastikan apakah ramalan kuno yang pernah keluarganya jaga benar-benar nyata. Ia tiba di tempat api unggun Xuan Yuan Kuan, lalu berhenti. Pandangannya bertemu dengan mata merah itu. Sejenak tubuhnya bergetar, tapi bukan ketakutan, melainkan keterkejutan. "Benar, anak kekacauan," bisiknya. Xuan Yuan Kuan mengernyit, suaranya berat. "Kau, siapa?" Mo Lianxi menunduk sedikit, lalu memperkenalkan diri. "Aku Mo Lianxi, keturunan terakhir sekte Xianji yang sudah hilang. Kami menjaga ramalan kuno." "Kau adalah jawabannya." Xuan Yuan Kuan tertawa pahit. "Jawaban? Lihat aku. Aku bahkan tidak bisa tidur tanpa suara gila yang merobek kepalaku. Apa kau menyebut ini jawaban?" Mo Lianxi melangkah lebih dekat. Ramalan itu berkata, ketika dunia menolak satu jiwa, maka jiwa itu akan menjadi poros kekacauan, membuka jalan yang tak bisa dihapus. "Kau tidak gila, Xuan Yuan Kuan. Kau sedang dipaksa dunia untuk memikul sesuatu yang lebih besar." Xuan Yuan Kuan menatapnya lama. Lalu ia menunduk, tertawa lirih, tapi ada air mata di matanya. "Lucu, semua orang menyebutku gila, tapi kau satu-satunya yang menyebutku jawaban. Aku tidak tahu apakah kau yang waras atau justru lebih gila dariku." Seketika, tanah bergetar. Dari balik pepohonan, muncul sekelompok murid berbaju putih, pengawal dari Sekte Surga Putih. Mereka membawa lentera dan pedang dipimpin oleh seorang senior muda. "Di sini," salah satu murid berteriak. "Itu Xuan Yuan Kuan. Tangkap dia, Patriark sudah memerintahkan, jangan biarkan warisan kekacauan hidup lebih lama." Xuan Yuan Kuan berdiri. Aura liar melonjak dari tubuhnya, membuat api unggun padam seketika. Malam menjadi hitam pekat, hanya disinari mata merah yang berkilat seperti bara. Mo Lianxi mundur setapak, tapi tatapannya tetap pada Xuan Yuan Kuan. Ia ingin melihat apakah pemuda ini benar-benar bisa menentang dunia. Murid-murid sekte menyerbu dengan pedang. Namun sebelum pedang mereka menyentuh, udara terbelah, hukum gravitasi hilang, dan tubuh mereka terlempar ke udara tanpa kendali. Mereka berteriak panik, pedang-pedang beterbangan, semuanya terperangkap dalam anomali yang tak bisa dijelaskan. Xuan Yuan Kuan mendongak, tertawa keras. "Hahaha, kau lihat Lianxi? Aturan dunia runtuh di hadapanku. Apakah ini warisan atau kutukan? Aku bahkan tidak tahu." Hahaha. Murid-murid sekte jatuh ke tanah dengan tubuh remuk, darah mengalir di rerumputan. Beberapa masih merintih, beberapa tak lagi bergerak. Mo Lianxi menatapnya dengan wajah pucat. "Jadi, ini kekuatan kekacauan." Xuan Yuan Kuan terdiam. Senyumnya hilang, diganti wajah kosong yang menyedihkan. "Aku hanya ingin hidup tenang, tapi mereka semua memaksa aku menjadi ini." Lalu, dari kegelapan hutan, sebuah suara berat bergema. "Tidak, Xuan Yuan Kuan, bukan mereka yang memaksamu. Dunia ini sendiri yang tidak akan membiarkanmu." Suara itu datang dari seorang pria berjubah hitam, berambut panjang abu-abu, matanya kosong bagai jurang. Dia melangkah keluar perlahan, seolah membawa bayangan kematian. Xuan Yuan Kuan menegang. Suara di dalam kepalanya ikut bergetar.
berbisik penuh ketakutan. Dia, leluhur kekacauan. Api unggun padam sepenuhnya, hanya tersisa cahaya bulan pucat yang temaram. Xuan Yuan Kuan merasakan tubuhnya kaku, bukan karena takut pada sekte, tapi karena sosok itu. Lelaki berjubah hitam dengan rambut abu-abu panjang berdiri seakan-akan dunia sekitarnya ikut lenyap. Mo Lianxi menggenggam lentera dengan tangan bergetar. Tatapannya beralih antara Xuan Yuan Kuan dan lelaki itu. "Kau, siapa sebenarnya?" tanyanya dengan suara serak. Lelaki berjubah hitam tersenyum tipis, senyuman yang lebih menyerupai retakan di langit malam. "Aku adalah He Yuanzu, He Yuanzu, leluhur kekacauan. Engkau, Xuan Yuan Kuan, adalah satu-satunya penerus warisanku." Xuan Yuan Kuan terdiam. Dadanya sesak. Suara bisikan dalam kepalanya yang sejak lama mengganggu kini berbaur dengan suara leluhur itu, seperti gema yang sama. "Jadi, suara yang membuatku gila adalah milikmu?" He Yuanzu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat rerumputan di tanah layu dan menghitam, seakan kehidupan itu sendiri menolak mendekat. Itu bukan kegilaan anak muda, itu adalah jalan. Kekacauan tidak bisa dipahami dengan pikiran manusia yang kecil, maka jiwa harus retak agar bisa menampungnya. Xuan Yuan Kuan menatapnya dengan mata merah yang bergetar. "Kalau begitu, aku hanya pion bagimu. Kau ingin aku jadi tubuh barumu?" He Yuanzu tertawa kecil, suaranya bergema bagai ribuan lonceng pecah. "Kalau aku mau, tubuhmu sudah kuambil sejak pertama kali warisan itu bangkit." "Tidak, Xuan Yuan Kuan, aku ingin kau benar-benar menjadi kekacauan, bukan bayanganku, bukan penerus sekte. Kau adalah dao kekacauan itu sendiri yang terlahir kembali." Mo Lianxi berusaha bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Ia merasa setiap kata leluhur itu menekan jiwanya. Ia bahkan tidak tahu apakah lelaki itu nyata atau hanya ilusi yang diciptakan Xuan Yuan Kuan. Xuan Yuan Kuan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tawa lirih keluar dari mulutnya. "Jadi, aku harus kehilangan kewarasanku agar dunia ini bisa kulawan?" He Yuanzu mengangguk perlahan. "Tidak ada keteraturan yang lahir tanpa pengorbanan. Kekacauan adalah kebebasan mutlak, dan kebebasan mutlak adalah kegilaan." Tiba-tiba langit malam bergemuruh. Cahaya keemasan turun dari atas, membelah awan. Murid-murid sekte yang sekarat menjerit kegirangan. "Itu, dao langit! Dao langit menolak warisan ini." Mo Lianxi menutup mulutnya, matanya melebar. Ia tidak pernah menyangka dao langit akan turun hanya untuk satu pemuda. He Yuanzu mendengus. "Lihat, dunia sendiri menolakmu. Itu berarti kau bukan sekadar ancaman bagi sekte kecil, kau ancaman bagi seluruh eksistensi." Xuan Yuan Kuan menatap cahaya langit itu. Di dalam dadanya, rasa takut, marah, sedih, semuanya bercampur. Lalu tiba-tiba ia tertawa lagi. Tawa yang semakin lama semakin keras, seakan melawan dentuman petir di langit. "Hahaha, jadi bahkan langit pun menolak aku? Bagus. Kalau begitu, aku tidak punya lagi alasan untuk bertahan jadi manusia biasa. Aku akan jadi apa yang mereka takutkan." Cahaya langit berputar, menurunkan petir emas yang menembus hutan, menghantam Xuan Yuan Kuan. Tanah berguncang, pepohonan runtuh, murid-murid sekte meledak jadi abu. Mo Lianxi menjerit Xuan Yuan Kuan. Namun, ketika debu dan kilatan cahaya menghilang, Xuan Yuan Kuan masih berdiri. Tubuhnya berlumuran darah, separuh wajahnya gosong, tapi matanya menyala merah kehitaman. Aura tak menentu menyelubunginya, kadang ringan bagai angin, kadang berat bagai gunung, kadang tajam bagai ribuan pedang. He Yuanzu tertawa puas. "Bagus, itu dia. Engkau telah melewati ujian pertama kekacauan. Langit tidak bisa membunuhmu tanpa membuat celah pada dirinya sendiri." Xuan Yuan Kuan mengangkat tangannya yang bergetar, lalu mencengkeram udara. Entah bagaimana, kilatan petir yang tersisa di langit terpelintir dan hancur, seperti kertas yang diremas. Ia mendongak, wajahnya penuh darah, senyuman mengerikan terukir. "Dengar langit, aku tidak butuh restumu. Aku akan berjalan di jalanku sendiri meski setiap langkahku membuatku semakin gila." Langit bergetar sekali lagi, lalu cahaya emas itu menghilang. Malam kembali tenang, hanya menyisakan tanah hangus dan udara pengap. Mo Lianxi menatap Xuan Yuan Kuan, matanya berair. "Kau,
Benar-benar warisan kekacauan. Xuanyuan Kuan menoleh ke arahnya. Senyumnya melembut, tapi suaranya tetap parau. Kalau aku jatuh ke dalam kegilaan total, bunuh aku. Jangan biarkan aku jadi iblis bagi dunia. Mo Lianxi terdiam, lalu mengangguk pelan meski hatinya menolak. He Yuanzu perlahan lenyap bagai kabut, tapi suaranya masih terngiang. Ingat, Xuanyuan Kuan. Kegilaanmu adalah kekuatanmu. Jangan takut, lepaskan lebih dalam lagi. Xuanyuan Kuan berdiri di tanah yang hancur, menatap bulan yang kembali muncul di langit. Matanya berkilau merah, seolah-olah bulan itu bukan lagi cahaya malam, tapi panggung bagi kekacauan yang baru saja lahir. Fajar mereka, tapi sinarnya redup di hutan yang sudah menjadi puing karena benturan dao langit semalam. Asap masih mengepul, aroma hangus dan darah bercampur di udara. Xuanyuan Kuan duduk bersandar pada batang pohon patah, tubuhnya penuh luka, tapi matanya masih menyala merah dengan kilatan liar. Mo Lianxi menatapnya dari samping, sedang membalut luka di lengannya dengan kain. Kau seharusnya mati semalam, tapi kau malah bertahan. Itu tidak masuk akal. Xuanyuan Kuan menyeringai lemah. Aku sudah lama berhenti berharap hidupku masuk akal, kekacauan tak pernah peduli dengan logika. Ia menatap tangannya sendiri, dagingnya terbakar, tapi luka itu perlahan menyatu kembali dengan cara yang tidak wajar. Seolah ada tangan tak terlihat yang menjahitnya, tapi bukan dengan energi penyembuhan, melainkan dengan serpihan bayangan berwarna abu-abu. Mo Lianxi menggigit bibir, itu bukan penyembuhan, itu penegasan kekacauan. Tubuhmu dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan dao yang tidak stabil. Semakin kau menggunakannya, semakin kau akan kehilangan dirimu. Xuanyuan Kuan tertawa kecil, suaranya serak. Mungkin memang itu jalannya. Kalau aku menolak, aku hanya akan jadi bangkai. Kalau aku menerima, aku akan jadi monster. Pilihan yang lucu, kan? Mo Lianxi menatapnya lama, lalu menunduk. Kalau itu benar, aku akan tetap di sisimu. Setidaknya sampai aku tahu ramalan keluargaku berakhir seperti apa. Xuanyuan Kuan meliriknya. Sejenak senyumnya tidak tampak gila, melainkan tulus. Hati-hati. Tinggal di sisiku berarti kau ikut berjalan di jalan kegilaan ini. Suara seruan terdengar dari jauh. Pasukan berbaju hitam dengan simbol awan berduri di dada mendekat. Mereka adalah murid dari sekolah Nether Cloud, salah satu sekte pemburu yang terkenal kejam. Xuanyuan Kuan, seru pemimpin mereka, seorang pria dengan wajah dipenuhi bekas luka. Atas perintah aliansi sekte besar, kau ditetapkan sebagai ancaman dunia. Hari ini, kepalamu harus dipersembahkan pada langit. Mo Lianxi menegang. Mereka cepat sekali. Berita semalam pasti sudah menyebar. Xuanyuan Kuan berdiri perlahan, tubuhnya masih bergetar, tapi auranya melonjak liar. Ia mendengus. Lucu. Semalam langit sendiri gagal membunuhku. Sekarang serangga macam kalian ingin mencobanya? Pemimpin Nether Cloud mengangkat tombaknya. Energi hitam menyelimuti ujungnya. Jangan bandingkan kami dengan langit. Kami adalah algojo yang dikirim untuk memastikan tidak ada kekacauan yang tersisa. Murid-murid sekte itu menyerbu. Tombak, pedang, dan panah spiritual menghujani Xuanyuan Kuan. Namun, sesaat sebelum mereka menyentuh, Xuanyuan Kuan membuka kedua tangannya. Udara di sekitarnya bergetar, suara retakan aneh terdengar, seolah dunia ini adalah cermin yang pecah. Serangan mereka lenyap ditelan kekosongan. Murid-murid itu berhenti, wajah pucat. Kenapa serangan kita hilang? Xuanyuan Kuan menatap mereka, senyumnya perlahan melebar. Seranganmu tidak hilang, hanya kuputar balik. Detik berikutnya, seluruh tombak dan panah spiritual yang hilang muncul kembali, namun kali ini mengarah ke para pemiliknya. Jeritan memenuhi hutan saat mereka dihantam oleh senjata mereka sendiri. Mo Lianxi menutup mulut, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia sadar ini bukan sekadar kekuatan ofensif. Dao kekacauan benar-benar bisa mengacaukan hukum sebab akibat. Pemimpin Nether Cloud melompat ke udara, menghunus tombak hitamnya ke arah jantung Xuanyuan Kuan. Kau bukan Dao, kau adalah iblis. Xuanyuan Kuan mendongak, menatapnya dengan mata merah yang berputar bagai pusaran. Iblis? Tidak, aku hanyalah cermin bagi kegilaan dunia ini. Tombak itu menembus dada Xuanyuan Kuan. Mo Lianxi, tapi Xuanyuan Kuan hanya berdiri diam.
Darah mengalir deras, lalu tiba-tiba berhenti. Luka di dadanya menutup begitu cepat, dan dari bekas luka itu muncul cahaya abu-abu yang melahap tombak hitam. Pemimpin Nethercloud menatap ngeri saat senjatanya sendiri hancur jadi debu. Xuanyuan Kuan mencengkeram lehernya dengan tangan berlumuran darah, lalu mendekatkan wajahnya. Jika dunia ingin menyebutku iblis, maka aku akan menjadi iblis yang lebih mengerikan dari semua mimpi buruk mereka. Dengan sekali genggaman, leher pemimpin itu patah. Tubuhnya jatuh ke tanah tanpa nyawa, meninggalkan pasukannya yang tercerai-berai. Xuanyuan Kuan berdiri tegak di tengah mayat dan api. Tubuhnya dipenuhi luka, tapi auranya semakin mengerikan. Ia menatap Mo Lianxi dengan senyum samar. Mulai sekarang, Lianxi, tak ada jalan kembali. Sekali aku melangkah, dunia ini akan terbakar bersama denganku. Mo Lianxi menatapnya, hatinya diguncang. Di hadapannya, bukan hanya seorang pemuda yang bertahan hidup, melainkan benih bencana yang akan menelan segalanya. Hutan itu kini sunyi. Mayat-mayat murid sekolah Nethercloud bergelimpangan, darah mereka menyatu dengan tanah yang hangus. Bau besi pekat menusuk hidung, bercampur dengan aroma busuk dari energi kekacauan yang belum sirna. Xuanyuan Kuan berdiri di tengah kehancuran, tubuhnya penuh luka, tapi matanya masih menyala liar. Ia mendengar bisikan yang semakin jelas, seolah-olah bukan lagi sekadar suara, melainkan nyanyian ribuan mulut dari jurang tanpa dasar. Bunuh mereka semua, dunia ini menolakmu, maka kaulah yang harus menolak dunia. Mo Lianxi, yang sejak tadi menahan air mata, akhirnya bersuara dengan suara gemetar. Xuanyuan Kuan, kau tidak boleh terus seperti ini. Jika kau tenggelam terlalu dalam, aku takut kau tak akan kembali lagi. Xuanyuan Kuan menoleh pelan, menatapnya dengan mata merah yang kini hampir gelap total. Kau takut aku jadi monster? Mungkin aku sudah jadi monster sejak semalam, Lianxi. Ia melangkah menjauhi ladang mayat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak yang retak di tanah, seolah bumi sendiri enggan disentuh olehnya. Namun ketenangan itu tidak lama. Dari arah timur, suara trompet panjang menggema. Cahaya kuning keemasan naik ke langit, membentuk simbol naga bersisik. Mo Lianxi menegang. Itu, formasi panggilan perang Sekte Surga Putih. Mereka benar-benar mengerahkan pasukan besar untuk menangkapmu. Xuanyuan Kuan menatap cahaya naga itu, lalu tersenyum getir. Hanya untukku seorang, aku merasa terhormat, atau mungkin mereka takut pada sesuatu yang bahkan belum mereka pahami. Tak lama, ribuan murid dengan baju putih dan armor emas memasuki hutan dari segala arah. Barisan rapi, langkah serempak, mata mereka dipenuhi kebencian. Di depan mereka berdiri Bai Zhaotian. Pedang panjangnya berkilau seperti es. Xuanyuan Kuan, teriak Bai Zhaotian. Atas nama Sekte Surga Putih dan atas restu langit, hari ini adalah akhir dari jalanmu. Kekacauan tidak berhak berjalan di bumi ini. Mo Lianxi melangkah ke depan, menghadang. Zhaotian, kau bodoh kalau mengira bisa membunuhnya dengan jumlah. Setiap tetes darahnya adalah percikan kekacauan. Semakin kalian menekannya, semakin besar kehancuran yang kalian ciptakan sendiri. Bai Zhaotian menatapnya tajam. Lianxi, aku tidak ingin melibatkanmu. Menyingkirlah atau kau akan ikut kutebas. Xuanyuan Kuan tertawa, suaranya parau tapi penuh tenaga. Zhaotian, semalam kau gagal. Hari ini kau membawa pasukan, tapi tetap saja kau tidak paham. Aku tidak lagi manusia yang bisa kau kalahkan dengan pedang. Bai Zhaotian mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Ribuan murid mengangkat senjata mereka serentak. Formasi energi menyatu membentuk naga putih raksasa. Suaranya menggetarkan bumi, menandakan serangan yang bisa meratakan gunung. Xuanyuan Kuan menatap naga itu tanpa gentar. Matanya memantulkan api gila. Indah sekali, keteraturan yang begitu sempurna. Tapi sayang, ia mengangkat tangannya perlahan. Jari-jarinya retak berdarah, namun auranya melonjak liar. Keteraturan seperti itu adalah makanan bagi kekacauan. Naga putih itu meluncur dengan kecepatan kilat. Murid-murid berteriak, seluruh energi mereka menyatu dalam satu serangan pamungkas. Namun tepat ketika naga itu hampir menelan Xuanyuan Kuan, udara di sekitarnya retak seperti kaca. Naga putih itu berhenti sejenak, lalu mulai berputar balik. Semua orang terdiam, wajah mereka pucat pasi.
Tidak mungkin. Formasi naga kembali menyerang kita sendiri. Teriak salah satu murid. Jeritan panik pecah. Naga putih itu membalik, menggila, menghantam barisan murid Sekte Surga Putih dengan kekuatan penuh. Ledakan besar mengguncang hutan, bumi bergetar, dan tubuh-tubuh beterbangan ke udara seperti boneka putus tali. Bai Zhaotian terpental, darah mengalir dari bibirnya. Ia terbaring di tanah, matanya menatap Xuan Yuan Kuan dengan kebencian bercampur rasa takut. Kau benar-benar iblis. Kau akan menenggelamkan dunia ini dalam darah. Xuan Yuan Kuan berjalan mendekat, menunduk menatap Bai Zhaotian. Senyumnya tipis, namun suaranya menusuk. Tidak, Zhaotian. Dunia ini sudah tenggelam dalam darah sejak lama. Aku hanya mengungkapkan kebenaran yang kalian sembunyikan dengan kata keteraturan. Mo Lianxi menatap pemandangan itu dengan hati bergetar. Ia tahu, mulai saat ini Xuan Yuan Kuan bukan lagi sekadar buronan. Ia adalah simbol ancaman yang akan membuat seluruh sekte, seluruh kekuatan, bahkan langit sendiri bersatu untuk menghancurkannya. Langkah Xuan Yuan Kuan terus maju, meninggalkan ribuan mayat dan hutan yang runtuh. Angin berbisik di telinganya, suara He Yuanzu bergema samar. Bagus anakku, biarkan dunia mengenal namamu sebagai warisan kekacauan. Dari sini, jalan menuju kegilaan sejati baru saja dimulai. Langit di atas dataran utara memerah, bukan karena senja, melainkan karena kabut darah yang terbawa angin ribuan li. Desas-desus tentang Xuan Yuan Kuan telah menyebar ke seluruh negeri kultivasi. Nama yang dulu asing kini menjadi momok warisan kekacauan. Di ruang pertemuan raksasa Sekte Surga Putih, para tetua dari berbagai sekte berkumpul. Aula dipenuhi simbol formasi penjagaan, seakan takut nama Xuan Yuan Kuan saja bisa memecahkan pilar-pilar mereka. Dia sudah melampaui batas manusia, ujar tetua Changshou dari Sekte Gunung Karang, suaranya parau. Mengendalikan energi kekacauan dan membalikkan naga formasi ribuan orang, itu bukan hal yang bisa kita abaikan. Bai Zhaotian, tubuhnya masih penuh perban, bangkit dengan mata merah. Kalian tidak mengerti, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Xuan Yuan Kuan bukan hanya menguasai kekacauan, dia adalah kekacauan itu sendiri. Jika dibiarkan, dunia ini akan runtuh. Beberapa tetua terdiam, beberapa lainnya mulai berbisik. Namun seorang tetua wanita dengan jubah hitam berbintang, Yuan Chailan dari Sekte Langit Malam, angkat bicara. Kalian semua lupa. Warisan kekacauan bukan hanya legenda. Dulu, ribuan tahun lalu, kekuatan itu hampir menelan surga. Apa kita ingin sejarah berulang? Keputusan pun diambil, aliansi besar dibentuk. Lebih dari 10 sekte, ratusan ribu murid, bahkan beberapa klan bangsawan ikut bergabung dalam perburuan. Xuan Yuan Kuan kini resmi menjadi target utama dunia. Sementara itu, jauh di pegunungan liar yang sepi, Xuan Yuan Kuan duduk di tepi jurang, darah mengering di wajahnya. Mo Lianxi berada di belakangnya, mencoba membalut luka-luka yang tak pernah berhenti terbuka. Kuan, aku mendengar kabar. Mereka semua datang untuk memburumu. Bahkan klan Yunlong di selatan mengirim pembunuh bayangan. Bisik Mo Lianxi dengan cemas. Xuan Yuan Kuan tertawa kecil, suaranya serak. Bagus, semakin banyak yang datang, semakin cepat aku paham betapa takutnya dunia pada satu orang. Betapa rapuh keteraturan mereka. Mo Lianxi menggigit bibir. Tapi, kalau kau terus begini, jiwamu, ia terhenti. Dari tubuh Xuan Yuan Kuan, aura hitam samar merembes keluar. Bukan ki biasa, melainkan retakan jiwa yang nyata terlihat. Di balik matanya, Mo Lianxi melihat sekilas bayangan puluhan wajah asing yang berteriak, menangis, tertawa, semua bercampur. Xuan Yuan Kuan menutup matanya, mencengkeram kepala. Aku mendengar mereka lagi, ratusan suara. Ribuan, He Yuanzu, apakah ini ujianmu? Atau aku sudah mulai terpecah? Suara gelap menjawab samar dalam benaknya. Itu bukan kelemahan, melainkan inti kekuatanmu. Kekacauan sejati adalah menampung segala suara dunia. Mereka ada karena kau adalah wadahnya. Xuan Yuan Kuan tersenyum miring, meski darah menetes dari hidungnya. Kalau begitu, biarlah aku jadi wadah yang tak pernah penuh. Dunia ini akan tahu, warisan ini tidak bisa dibakar atau diikat. Namun ketenangan itu pecah ketika tanah bergetar. Dari lembah, pasukan ribuan muncul dengan baju besi bercahaya.
Panji-panji sekte berkibar, belasan tetua terbang di udara membentuk lingkaran pengepungan. Mo Lianxi terhuyung, wajahnya pucat. Mereka sudah sampai. Xuanyuan Kuan berdiri, tubuhnya gemetar tapi matanya penuh api. Akhirnya, aku lelah menunggu. Mari kita lihat, apakah keteraturan bisa mengurung kekacauan. Bai Zhaotian muncul di depan barisan, pedangnya memancarkan cahaya putih murni. Xuanyuan Kuan, hari ini bukan lagi tentang dendam pribadi. Hari ini, seluruh dunia berdiri melawanmu. Suara sorakan ribuan murid menggema, bumi bergetar oleh semangat mereka. Formasi raksasa mulai terukir di langit, naga putih dan phoenix emas terbentuk bersamaan, simbol aliansi sekte-sekte. Namun, Xuanyuan Kuan hanya tersenyum, senyum gila yang membuat semua hati bergetar ngeri. Seluruh dunia melawanku? Bagus, dunia ini akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Kalau begitu, ia menengadah, aura kekacauan melonjak liar, membuat langit retak halus. Aku akan melawan dunia. Retakan langit itu semakin melebar, dan dari sana keluar tangan raksasa bayangan hitam yang menutupi matahari. Ribuan murid serentak membeku, tubuh mereka bergetar tanpa sadar. Mo Lianxi menutup mulutnya, tak percaya. Itu bukan lagi kekuatanmu sendiri, Kuan. Itu semacam manifestasi kekacauan. Xuanyuan Kuan hanya tertawa. Suara tawanya bergema seperti ribuan orang. Iya, mari kita mulai pesta ini. Langit runtuh oleh suara dentuman. Tangan bayangan raksasa yang muncul dari retakan hitam di udara meraih naga putih dan phoenix emas, formasi sekte-sekte. Dalam sekali genggaman, naga itu berteriak, phoenix menjerit, dan cahaya suci mereka retak seperti kaca yang diinjak. Ribuan murid sekte jatuh terduduk, darah mengucur dari mulut mereka. Formasi yang mereka percayai sebagai benteng dunia ternyata hancur hanya dalam sekejap. Tidak mungkin. Tetua Changshou menatap dengan mata membelalak, tubuhnya gemetar. Itu bukan kekuatan manusia lagi, itu kekuatan purba. Bai Zhaotian berteriak, memaksa murid-murid bangkit kembali. Jangan goyah, ingat, kita bukan hanya sekte, kita dunia ini. Jika kita runtuh, siapa lagi yang akan menghentikan dia? Namun Xuanyuan Kuan hanya menatap mereka dengan senyum bengis. Dari tubuhnya, aura kekacauan terus bergejolak, menelan warna langit dan menodainya menjadi merah hitam. Mo Lianxi menggenggam erat lengan bajunya. Suaranya gemetar, "Kuan, kalau kau terus menghisap kekacauan itu, kau akan..." Xuanyuan Kuan menoleh padanya, mata hitamnya berkilat gila. "Akan apa? Akan kehilangan kewarasanku? Hah? Lianxi, kewarasan itu hanyalah tali belenggu yang mereka ciptakan. Aku tidak butuh itu." Dengan sekali langkah, Xuanyuan Kuan menembus udara. Tangannya mengibas seperti menepis debu. Puluhan tetua sekte terpental, tubuh mereka remuk bagai boneka. Jerit ketakutan menggema. Beberapa murid melemparkan pedang terbang mereka, tapi pedang-pedang itu bergetar sendiri, lalu berbalik arah, menusuk pemiliknya. Dia mengacaukan dao pedang. Yuan Cailan berteriak dari langit. Semua energi terkendali olehnya. Namun, Bai Zhaotian tak mundur. Dengan pedang putihnya, ia memotong udara, cahaya menyilaukan, menembus bayangan hitam. "Aku tidak peduli siapa kau sekarang. Selama aku masih berdiri, aku akan mengakhiri kekacauan ini." Xuanyuan Kuan menatap pedang itu. Matanya berubah menjadi lingkaran tak berujung, seperti pusaran spiral. Pedang putih, cahaya keteraturan, bagus. Mari lihat, apakah cahaya bisa menahan malam. Pertarungan pun meledak. Bai Zhaotian dan Xuanyuan Kuan saling hantam di udara. Satu sisi bercahaya putih menyilaukan, sisi lain berwarna hitam pekat penuh retakan. Ledakan mereka menghancurkan pegunungan, lembah runtuh, sungai kering seketika. Pasukan di bawah hanya bisa berpegangan agar tidak tersedot ke dalam pusaran kekuatan itu. Xuanyuan Kuan menertawakan setiap tebasan pedang. Tubuhnya terluka parah, tapi setiap luka meneteskan bukan darah merah, melainkan kabut hitam yang berubah menjadi bayangan. Bayangan itu lalu menyerang balik, membentuk puluhan tubuh Xuanyuan Kuan palsu. "Berapa banyak aku harus bunuhmu lagi sebelum kau benar-benar mati?" Bai Zhaotian meraung. Xuanyuan Kuan menjawab dengan tawa yang pecah jadi ratusan suara. "Itu pertanyaan bagus, tapi ada satu hal yang harus kau ingat, Bai Zhaotian.
Kekacauan tidak bisa mati, karena kekacauan bukan makhluk, melainkan keadaan. Aku adalah keadaan itu. Bayangan raksasa di langit semakin besar, menutupi cahaya bulan. Ribuan murid mulai kehilangan semangat, wajah mereka pucat pasi. Mo Liangxi menatapnya dengan air mata mengalir. Kuan, aku masih percaya padamu, tapi aku takut kau bukan lagi dirimu. Seketika, suara ribuan jiwa bergema di kepala Xuanyuan Kuan. Jeritan, tawa, tangis, semua bercampur. Ia menggenggam kepalanya, tubuhnya bergetar hebat. Untuk pertama kali, serangan Bai Zhaotian berhasil menembus dada kirinya. Xuanyuan Kuan terhuyung, darah hitam menyembur. Tapi dari darah itu muncul tangan-tangan lain, menggeliat liar. Tidak, ini bukan aku lagi, Xuanyuan Kuan berbisik. Ini warisan kekacauan itu sendiri yang mulai mengambil wujud. Bai Zhaotian menatap dengan wajah tegang. Apa kau benar-benar mulai dimakan oleh kekuatan itu? Xuanyuan Kuan menoleh, senyumnya samar tapi matanya penuh kegilaan. Atau mungkin akulah yang memakannya. Suara tawa mengerikan mengguncang dunia. Retakan langit semakin melebar dan dari sana sesuatu jauh lebih besar mulai keluar. Retakan langit menganga semakin luas. Dari dalamnya, cahaya hitam pekat mengalir deras, seperti banjir tinta, menelan bintang dan bulan. Suara ribuan bisikan menggema, seakan dunia tengah membaca doa pemakaman untuk dirinya sendiri. Dari pusaran itu, muncul mata raksasa berwarna kelabu tanpa pupil, hanya lingkaran kosong yang berputar lambat. Setiap tatapan dari mata itu membuat jantung ribuan murid berhenti sejenak, napas mereka tersendat. Apa itu? Tetua Changshou bergetar hingga lututnya menghantam tanah. Itu bukan roh, bukan iblis, bukan dewa. Itu kekacauan yang berwujud. Xuanyuan Kuan menatap ke atas, tubuhnya gemetar antara kesakitan dan kegembiraan. Jadi akhirnya kau muncul, warisan sejati kekacauan. Aku, wadahmu, Mo Liangxi berteriak panik. Kuan, itu bukan warisan, itu perwujudan kutukan. Jika kau menerima sepenuhnya, kau akan hilang, ditelan, bukan menjadi penguasa. Namun Xuanyuan Kuan malah tertawa. Suaranya pecah-pecah, sebagian manusia, sebagian gema asing. Lianqi, jika dunia ini ingin aku hilang, maka aku akan jadi sesuatu yang bahkan dunia tak bisa lenyapkan. Tangan raksasa hitam keluar dari retakan, jari-jarinya seperti pilar yang menembus bumi. Begitu menyentuh daratan, gunung-gunung runtuh jadi pasir, lautan mendidih hingga menguap. Bai Zhaotian melompat ke depan. Cahaya putih dari pedangnya meluas seperti matahari kecil, menahan sebagian kabut hitam. Tidak, jika makhluk itu keluar sepenuhnya, dunia akan hancur. Xuanyuan Kuan, apa kau ingin memusnahkan segalanya hanya demi dirimu? Xuanyuan Kuan menoleh, senyum gila terlukis jelas. Aku tidak ingin memusnahkan dunia. Aku hanya ingin dunia ini berhenti menolak keberadaanku. Dengan satu gerakan, ia meraih tangan raksasa itu, dan anehnya tangan tersebut tidak menghancurkannya, melainkan melebur menjadi lengan barunya. Tubuh Xuanyuan Kuan setengah manusia, setengah bayangan, dengan garis-garis merah bercahaya mengalir di kulitnya. Jeritan ribuan murid terdengar bersamaan. Beberapa jatuh pingsan hanya karena menatapnya terlalu lama. Yuan Chailan yang sejak tadi menahan murid-murid agar tidak tercerai-berai akhirnya kehilangan kendali. Dia sudah bukan manusia lagi. Itu setengah entitas kekacauan. Xuanyuan Kuan mengangkat tangan barunya dan sekali ia mengibaskan, ribuan senjata terbang di udara meleleh jadi cairan besi, jatuh menimpa tanah. Bai Zhaotian menyerang dengan pedang putihnya. Kilatan cahaya menembus kegelapan, bahkan sempat menahan pusaran hitam di langit. Namun begitu tebasan itu menghantam tubuh Xuanyuan Kuan, pedang itu bergetar keras seakan takut. Kenapa? Pedangku menolak. Bai Zhaotian tertegun. Xuanyuan Kuan menyeringai. Karena pedang itu tahu siapa pemilik sebenarnya dari kekuatan ini, bahkan dao pedang tunduk pada kekacauan. Ledakan energi kembali meledak, melempar Bai Zhaotian hingga tubuhnya menghantam 7 gunung sekaligus sebelum berhenti. Darah mengalir deras dari mulutnya, tapi matanya tetap menatap penuh tekad. Mo Lianqi berlari meski tubuhnya nyaris remuk oleh tekanan aura. Ia berdiri di depan Xuanyuan Kuan, tangannya terbuka lebar.
Kalau memang kau sudah berubah jadi iblis kekacauan, maka bunuh aku dulu, Kuan. Karena aku takkan membiarkanmu sendiri dalam kegelapan ini. Untuk sesaat, dunia berhenti. Aura hitam yang melingkari Xuanyuan Kuan bergetar, matanya yang merah bercahaya sempat berubah samar, seolah masih ada sisa-sisa jiwa lamanya. Lianqi, suaranya pecah, campuran manusia dan gema ribuan suara. Kenapa kau selalu menghalangiku? Tiba-tiba, dari retakan langit, muncul suara dalam ribuan lidah. Hapus pengikat itu, terimalah kami sepenuhnya. Xuanyuan Kuan menggenggam kepalanya, tubuhnya bergetar hebat. Pilihan terakhir menghantui pikirannya, membuang sisa dirinya atau menghancurkan kekacauan sebelum ditelan. Bai Xiaotian yang masih terhuyung-huyung berdiri berteriak lantang. Xuanyuan Kuan, jika kau memilih kekacauan, maka aku bersumpah, meski harus mati, aku akan menyeretmu bersamaku ke neraka. Suasana menegang. Xuanyuan Kuan menatap Mo Lianqi dengan satu mata yang masih manusia, dan Bai Xiaotian dengan mata lain yang penuh kekacauan. Senyumnya perlahan terbentuk, bukan gila, tapi getir. Aku mungkin sudah terlalu jauh, tapi kalau begitu... Ia mengangkat tangannya ke langit, tubuhnya bergetar hebat. Retakan langit semakin melebar, seakan dunia menanti keputusan Xuanyuan Kuan. Xuanyuan Kuan berdiri di tengah pusaran kekacauan, tubuhnya separuh bayangan, separuh manusia. Tangan kirinya masih memegang warisan kekacauan yang menyatu dengannya, sementara tangan kanannya gemetar keras, seolah berusaha menahan sesuatu. Ambil aku sepenuhnya, atau musnahkan dirimu. Bisikan kekacauan merayap di sekelilingnya, ribuan suara menyatu menjadi satu keputusan. Mo Lianqi berteriak dengan suara serak. Kuan, jangan biarkan mereka menelanmu. Kau bukan milik kekacauan, kau milik dunia ini, milik kita semua. Suara itu seakan masuk ke jantung Xuanyuan Kuan. Mata kirinya, yang masih manusia, berkaca-kaca. Lianqi, kalau aku memilih bertahan sebagai manusia, maka kekacauan akan tetap mencari wadah baru. Jika bukan aku, itu akan menjadi orang lain, bahkan mungkin dirimu. Mo Lianqi membeku, wajahnya pucat. Tidak, aku tak peduli, asal kau tetap menjadi dirimu. Xuanyuan Kuan tertawa lirih, tawanya penuh luka. Itulah masalahnya. Aku sudah bukan diriku sejak lama. Tiba-tiba, ia menancapkan tangan raksasa hitam itu ke dadanya sendiri. Semua orang terkejut, termasuk Mo Lianqi dan Bai Xiaotian. Darah hitam pekat bercampur merah mengalir deras. Aku tidak akan menolak kekacauan, tapi aku juga tidak akan tunduk. Aku akan membelokkan warisan ini. Aku akan jadi perwujudan manusia yang menyatu dengan kekacauan, bukan sekadar wadahnya. Langit bergetar hebat. Retakan yang tadinya melebar mendadak berhenti. Ribuan mata kekacauan yang muncul dari kegelapan menatap penuh amarah. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menolak kehendak kami. Xuanyuan Kuan menatap balik dengan tatapan gila. Kalau begitu, mari kita buktikan. Aku bukan murid sekte, bukan dewa, bukan iblis. Aku adalah Xuanyuan Kuan. Kekacauan akan jadi milikku, bukan sebaliknya. Tiba-tiba, tubuhnya meledak dalam kilatan cahaya merah hitam. Aura gila menguar, tapi bersamaan dengan itu ada harmoni aneh, seolah dua kutub kekuatan saling menekan tanpa saling menelan. Bai Xiaotian yang masih berdiri dengan sisa tenaga mengertakkan giginya. Dia gila. Tapi entah kenapa, aku ingin percaya. Kalau ada orang yang bisa menaklukkan kekacauan, itu dia. Namun harga yang harus dibayar segera terlihat. Tubuh Xuanyuan Kuan mulai retak seperti porselen, garis-garis merah menyala muncul di seluruh kulitnya. Itu bukan luka biasa, tapi tanda bahwa tubuh manusia tak mampu menampung warisan sebesar itu. Mo Lianqi berlari mendekat, menahan tubuh Xuanyuan Kuan yang hampir roboh. Kuan, jangan paksa dirimu. Kau bisa mati. Xuanyuan Kuan tersenyum samar, suaranya lirih namun penuh keyakinan. Lebih baik mati sebagai manusia yang melawan daripada hidup sebagai boneka kekacauan. Tiba-tiba, bayangan hitam dari retakan menyerang, mencoba merebut kendali tubuh Xuanyuan Kuan. Tetapi ia mengangkat tangan hitamnya dan menelan serangan itu sendiri. Aku yang akan menelan kalian. Kekacauan tidak bisa menguasai Xuanyuan Kuan. Xuanyuan Kuan yang akan menguasai kekacauan.
Ledakan energi maha dahsyat meledak, menghapus ribuan gunung, membelah lautan, bahkan memaksa bintang-bintang di langit untuk redup sejenak. Setelah cahaya mereda, Xuan Yuan Kuan berdiri dengan tubuh baru. Seluruh kulitnya berwarna abu-abu gelap dengan urat merah bercahaya, rambutnya panjang berkibar seperti api hitam, dan matanya, satu merah menyala, satu bening seperti manusia. Mo Lianxi menutup mulutnya dengan gemetar. Dia benar-benar berhasil menaklukkan kekacauan. Bai Zhaotian menggenggam pedangnya lebih erat. Tidak, dia tidak menaklukkan kekacauan. Dia menjadi kekacauan itu sendiri. Xuan Yuan Kuan menatap ke langit yang mulai menutup retakannya. Senyumnya melebar. Aku tidak lagi manusia, tapi aku juga bukan sekadar makhluk kekacauan. Aku adalah awal dari sesuatu yang bahkan dunia belum bisa beri nama. Dan pada saat itu, seluruh bumi bergetar seakan menyambut lahirnya sesuatu yang baru, bukan sekadar pewaris, melainkan raja kekacauan yang pertama. Xuan Yuan Kuan melangkah keluar dari kawah yang diciptakan ledakan tadi. Setiap langkahnya menimbulkan gelombang energi yang membuat tanah bergetar, seolah bumi sendiri menolak menanggung keberadaannya. Mo Lianxi menatapnya dengan campuran takut dan kagum. Kuan, kau benar-benar berubah, tapi apa kau masih dirimu? Xuan Yuan Kuan menoleh, mata merah dan beningnya berkilau aneh. Senyum tipis muncul di wajahnya. Aku masih aku. Bedanya sekarang, aku bukan lagi manusia yang dipermainkan dunia. Aku adalah dunia yang menertawakan manusia. Bai Zhaotian yang berdiri tak jauh darinya mengepalkan tangan. Kekuatan sebesar itu, bahkan dewa pun akan gentar. Tapi tubuhmu, jiwamu, apa bisa bertahan? Kau mungkin hanya sedang menunda kehancuranmu. Xuan Yuan Kuan tertawa, tawanya bergema panjang, seperti suara yang datang dari berbagai dimensi sekaligus. Kalau aku hancur, setidaknya aku hancur dengan caraku sendiri. Tapi aku punya firasat, bukan aku yang akan hancur, melainkan dunia ini. Saat ia mengangkat tangannya, udara di sekitarnya mendadak retak seperti kaca. Mo Lianxi terkejut menyadari bahwa Xuan Yuan Kuan tidak sekadar memengaruhi tanah atau langit, melainkan aturan Dao itu sendiri. Dia mengacak-acak Dao langit, gumam Bai Zhaotian dengan ngeri. Seolah ingin membuktikan ucapan itu, Xuan Yuan Kuan menutup tangannya. Seketika, api yang menyala di pegunungan sekitar padam begitu saja, melawan hukum alam. Sungai yang mengalir berhenti di udara, membeku bukan oleh es, tapi oleh kehendaknya. Dao langit selalu memandang rendah manusia. Sekarang, aku akan mempermainkan Dao langit seperti mereka mempermainkan kita. Namun tiba-tiba, langit bergetar hebat. Dari balik awan, muncul ribuan kilatan petir emas. Suara menggema menggetarkan seluruh benua. Pewaris kekacauan, apa yang telah kau lakukan melanggar titah langit, kau harus dimusnahkan. Itu adalah suara Dao langit sendiri, bukan sekadar fenomena alam. Semua orang yang masih hidup di benua itu mendengar suara tersebut dan berlutut karena tekanan yang begitu besar. Xuan Yuan Kuan mendongak, tatapannya dingin, senyum gila terukir di wajahnya. Dao langit, jadi kau akhirnya turun tangan sendiri? Bukankah kau selalu bersembunyi di balik boneka sekte dan dewa palsu? Petir pertama turun, menghantam tepat ke arah Xuan Yuan Kuan. Mo Lianxi menjerit, sementara Bai Zhaotian hanya bisa memandang tanpa daya. Tapi saat debu menghilang, Xuan Yuan Kuan masih berdiri. Tangannya yang hitam bercahaya menahan petir emas murni itu. Lalu, dengan tenang, ia menggenggamnya hingga pecah berkeping-keping. Petir Dao tidak lebih dari bunga api di mataku. Dao langit murka. Hujan petir turun deras. Jutaan kilatan menghantam seluruh daratan. Pegunungan runtuh, samudra terbelah, ribuan kota hancur dalam sekejap. Namun Xuan Yuan Kuan melangkah maju tanpa gentar. Setiap kali petir menimpa, tubuhnya bersinar makin terang, seakan ia menyerap kekuatan Dao itu sendiri. Mo Lianxi bergetar hebat. Tidak, dia bukan hanya melawan Dao, dia sedang memakan Dao itu sendiri. Xuan Yuan Kuan tertawa terbahak-bahak, suaranya menggelegar menembus badai petir. Kalau aku adalah kekacauan, maka aku tidak tunduk pada aturan. Aku adalah awal, aku adalah akhir. Dao langit, aku akan menjadikanmu mainanku. Petir terakhir, yang terbesar, turun dari langit. Warna emas murni bercampur putih, kekuatan pemurnian tertinggi Dao.
Seketika dunia menjadi terang, seakan seluruh eksistensi sedang diuji. Xuanyuan Kuan menatapnya, lalu membuka kedua tangannya. Mari lihat siapa yang lebih gila, aku atau kau, Dao Langit. Ketika cahaya itu menelan segalanya, bumi dan langit berguncang. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Namun satu hal jelas, dunia baru saja menyaksikan kelahiran musuh sejati Dao Langit. Ledakan pertempuran antara Xuanyuan Kuan dan Dao Langit masih membekas di dunia. Langit yang biasanya biru kini terbelah, memperlihatkan jurang tak berujung yang memisahkan ruang dan waktu. Gunung-gunung runtuh, laut meluap, dan ribuan kota lenyap tanpa jejak. Namun dari tengah kehancuran itu, Xuanyuan Kuan berjalan keluar. Tubuhnya berlumuran cahaya hitam, keunguan bercampur merah, dan setiap langkahnya menorehkan retakan di tanah. Senyumnya gila, tapi tatapannya jernih, seolah ia sedang menikmati permainan baru. Mo Lianxi yang terlempar jauh akhirnya berhasil bangkit. Tubuhnya gemetar hebat, tapi matanya tidak bisa lepas dari sosok Xuanyuan Kuan. Kuan, kau baru saja menantang Dao Langit dan selamat. Bai Zhaotian terdiam, napasnya berat. Ia tahu mulai hari ini dunia takkan sama lagi. Xuanyuan Kuan bukan hanya sekadar pewaris kekacauan. Dia sudah menjadi simbol baru, musuh langit itu sendiri. Tak lama, suara dentuman terdengar dari kejauhan. Retakan yang membelah langit tadi meluas, dan dari dalamnya muncul bayangan raksasa, samar-samar seperti manusia, tapi terbuat dari bintang-bintang dan hukum kosmos. Penjaga dimensi, Bai Zhaotian berbisik ngeri. Itu bukan lagi Dao Langit biasa. Itu adalah manifestasi para pengawal kosmos. Kuan. Bahkan mereka turun tangan. Xuanyuan Kuan mendongak, menatap makhluk raksasa itu. Senyum gila muncul di wajahnya. Kalau dunia ini terus mengirimkan mainan baru untukku, aku akan sambut dengan tawa. Sementara itu, jauh di tempat lain, sekte-sekte besar mulai bergerak. Di Istana Langit Abadi, para tetua berkumpul. Seorang tetua berjubah emas menatap langit yang hancur. Dia benar-benar pewaris kekacauan. Kita harus memutuskan, tunduk padanya atau berusaha menghancurkannya. Tapi jika kita salah langkah, dunia ini bisa runtuh. Di lembah rantai jiwa, para leluhur membuka mata dari tidur ribuan tahun mereka. Salah satu dari mereka berkata dengan suara dingin, sumber kekacauan sejati telah bangkit. Jika kita biarkan, semua segel akan runtuh. Waktunya kita bergerak. Namun tidak hanya dunia manusia yang terguncang. Dari celah dimensi barat, makhluk-makhluk asing bermata banyak menatap dunia ini dengan senyum licik. Akhirnya, pintu terbuka, warisan kekacauan bangkit, dan kita bisa menungganginya. Xuanyuan Kuan sendiri berdiri tegak di tengah kehancuran. Petir terakhir Dao Langit telah ia telan, dan kini tubuhnya mengeluarkan aura yang lebih liar daripada sebelumnya. Suaranya dalam, bergema aneh. Aku bisa merasakan, bukan hanya Dao Langit yang membenciku. Seluruh eksistensi ini bergetar karena aku. Mo Lianxi akhirnya memberanikan diri mendekat. Kuan, apa kau tidak takut? Kau sendirian melawan langit, sekte, bahkan dunia lain. Xuanyuan Kuan menatapnya, senyumnya mengerikan. Sendirian? Tidak, Lianxi. Aku tidak sendirian. Kekacauan selalu ada bersamaku. Selama aku gila, aku tidak pernah sendiri. Bai Zhaotian menghela napas panjang. Kalau begitu, apa langkahmu berikutnya? Xuanyuan Kuan menatap ke arah retakan kosmos yang makin melebar. Bayangan raksasa dari penjaga dimensi semakin nyata, tubuhnya menutupi setengah langit. Langkahku berikutnya, aku akan menari di atas panggung yang bahkan langit pun takut menginjaknya. Tiba-tiba, bayangan raksasa itu mengangkat tangan, dan sebuah tombak cahaya kosmik terbentuk. Kekuatan yang bisa menghancurkan bintang diarahkan langsung ke Xuanyuan Kuan. Namun, alih-alih mundur, Xuanyuan Kuan justru membuka kedua tangannya, menyambutnya. Hahaha, akhirnya ada lawan yang bisa membuatku berteriak sepuasnya. Ayo penjaga dimensi, mari kita lihat siapa yang lebih pantas disebut gila. Dan tombak itu melesat, menembus langit yang sudah hancur menuju tubuh Xuanyuan Kuan yang berdiri tanpa sedikit pun keraguan. Tombak cahaya kosmik yang dilemparkan. Penjaga dimensi menembus angkasa dengan kecepatan yang bahkan waktu pun enggan menyentuhnya.
Namun, Xuan Yuan Kuan tidak mundur sedikit pun. Ia justru membuka kedua tangannya, tubuhnya meledak dengan aura kekacauan yang berputar seperti pusaran jurang tanpa dasar. Tombak itu menghantam tubuhnya langsung. Dentuman yang lahir bukan sekadar suara, melainkan kehancuran konsep. Daerah ribuan li lenyap begitu saja, menghilang dari eksistensi seolah tak pernah ada sebelumnya. Namun, dari balik kehampaan itu, terdengar suara tawa gila. Hahaha, manis sekali. Rasanya seperti darah pertama saat kau mencabik jiwa. Xuan Yuan Kuan keluar dari lubang kehancuran, tubuhnya sobek, darah bercampur api hitam mengalir dari luka-lukanya. Tapi semakin parah tubuhnya hancur, semakin kuat aura kekacauannya bangkit. Luka bukan melemahkannya, melainkan memanggil lebih banyak kekuatan yang seharusnya mustahil. Penjaga dimensi menatapnya dengan wajah tanpa emosi. Cahaya bintang di tubuhnya bergetar, lalu ia mengangkat tangannya lagi. Kali ini bukan hanya tombak, melainkan sebuah lingkaran hukum kosmos terbentuk memaksa segala benda di sekitarnya tunduk pada satu aturan. Diam. Gunung yang runtuh berhenti di udara. Gelombang laut terbeku seperti lukisan. Bahkan waktu berhenti mengalir, segalanya diam, kecuali Xuan Yuan Kuan. Tubuh Xuan Yuan Kuan bergetar, lalu ia menatap sekeliling dengan mata yang dipenuhi cahaya ungu merah. Hukum diam, menarik. Tapi apakah kau tahu apa yang dilakukan kekacauan pada hukum? Ia membuka mulut, menghembuskan napas panjang. Dari hembusan itu, hukum diam, retak, lalu hancur bagai kaca. Waktu mengalir lagi. Gunung runtuh, laut menggulung, dan ruang kembali berdenyut. Xuan Yuan Kuan melangkah. Setiap jejak kakinya menghapus garis-garis hukum di tanah. Aku tidak menghancurkan hukum penjaga. Aku menertawakannya. Dengan sekali hentakan kaki, Xuan Yuan Kuan melompat ke langit meninju penjaga dimensi. Tinju itu bukan sekadar daging dan tulang, melainkan dentuman kekacauan. Ketika tinju itu menghantam tubuh bintang penjaga, separuh langit roboh, cahaya rasi bintang padam, suara retakan menggema di seluruh alam. Orang-orang di sekte, di istana, di lembah terlarang, bahkan makhluk asing di dunia lain, semua menoleh dengan wajah pucat. Dia baru saja menghancurkan rasi bintang yang menopang separuh langit hanya dengan satu pukulan. Namun pertarungan tidak berhenti. Penjaga dimensi menatap Xuan Yuan Kuan, lalu mengangkat kedua tangannya. Ratusan hukum kosmos bangkit sekaligus. Api tanpa panas, air tanpa cair, waktu tanpa arah, kehidupan tanpa makna. Semua itu diluncurkan dalam bentuk serangan bertubi-tubi. Xuan Yuan Kuan tertawa lepas, membiarkan tubuhnya tertembus hukum demi hukum. Setiap kali tubuhnya sobek, jiwa kekacauannya membentuk pola baru, lebih rumit, lebih aneh. Ia justru semakin sulit dipahami, bahkan oleh hukum itu sendiri. Semakin kau mencoba memenjarakanku dengan aturanmu, ujarnya, matanya bersinar gila, semakin aku menemukan pintu keluar yang tidak pernah ada. Dengan gerakan yang mustahil diuraikan, Xuan Yuan Kuan menekuk ruang, melompati waktu, dan tiba tepat di depan penjaga dimensi. Ia meraih wajah raksasa kosmos itu dengan satu tangan, menekannya ke arah jurang kehampaan. Ledakan lain terjadi, dan dunia bergetar hebat. Mo Lianxi yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa berbisik dengan wajah pucat. Dia bukan lagi manusia, bahkan bukan iblis atau dewa. Xuan Yuan Kuan adalah bencana yang punya kesadaran. Bai Zhaotian menatap dengan mata merah. Tidak, dia bukan bencana, dia cermin. Semua yang dibenci oleh langit, semua yang ditekan oleh aturan, semua yang dirantai oleh hukum, kini terwakili dalam dirinya. Dan ia tidak takut untuk menertawakan segalanya. Xuan Yuan Kuan terus menekan penjaga dimensi ke bawah. Tubuh raksasa kosmos itu retak, bintang-bintang di tubuhnya padam satu persatu. Namun sebelum hancur, penjaga mengeluarkan suara bergema. Jika kau menang, gerbang yang selama ini tertutup akan terbuka, dan dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Xuan Yuan Kuan menatap lurus ke mata bintang itu. Senyum gilanya merekah lebih lebar. Itulah tujuanku sejak awal. Bukankah menyenangkan kalau segalanya jatuh ke dalam kekacauan? Dengan kedua tangannya, ia merobek tubuh penjaga dimensi, dan langit runtuh sekali lagi. Dari robekan itu, sebuah pintu raksasa mulai muncul. Pintu yang bergetar, disegel dengan rantai cahaya, dan di baliknya terdengar suara-suara aneh yang bahkan dewa pun enggan mendengarnya.
Xuan Yuan Kuan berdiri di hadapan pintu itu. Tubuhnya berlumur darah dan aura kekacauan. Ia menatapnya dengan mata gila penuh gairah. Pintu ini, apakah ini panggungku yang sebenarnya? Pintu raksasa yang ditinggalkan oleh penjaga dimensi bergetar. Rantai cahaya yang melilitnya berderak, seolah menjerit melawan sesuatu yang tak boleh keluar. Xuan Yuan Kuan berdiri tepat di depannya. Napasnya berat, darah bercampur aura hitam mengalir dari tubuhnya. Namun matanya yang penuh kegilaan justru semakin bersinar terang. Pintu ini bukan milik langit, bukan milik dunia. Ini milik sesuatu yang lebih tua, lebih murni, lebih kacau, gumamnya dengan suara serak namun penuh gairah. Mo Lianxi berlari mendekat, wajahnya pucat pasi. Xuan Yuan, jangan buka pintu itu. Itu bukan sekadar segel. Itu adalah pemisah antara dunia kita dan sesuatu yang bahkan Dao Langit tidak berani sentuh. Namun Xuan Yuan Kuan hanya menoleh sebentar, menatapnya dengan senyum gila. Kau tahu apa bedanya aku dengan Dao Langit? Dia takut pada apa yang tidak bisa dikendalikannya. Aku justru mencintai ketidakpastian itu. Tangannya menyentuh rantai cahaya. Seketika, jeritan tak kasat mata menggema, seolah ribuan jiwa yang terbakar bersuara bersamaan. Tubuh Xuan Yuan Kuan bergetar, namun ia tidak melepaskan genggamannya. Sebaliknya, ia meremas rantai itu hingga pecah berkeping-keping. Bai Zhao Tian yang menyaksikan dari kejauhan terjatuh berlutut. Dia benar-benar gila. Dia menghancurkan penahan yang bahkan para leluhur dewa tidak berani sentuh. Apakah dia ingin melepaskan sesuatu yang akan menghapus semua eksistensi? Rantai terakhir pecah, dan pintu itu berderak terbuka. Dari celahnya, keluarlah kabut pekat berwarna abu-abu, bukan gas, bukan cahaya, melainkan semacam substansi yang membuat pikiran orang-orang runtuh hanya dengan melihatnya. Suara-suara aneh menggema, tidak menggunakan kata, tetapi langsung menghantam jiwa setiap makhluk yang mendengar. Beberapa kultivator yang berada di jauh sana langsung muntah darah dan gila. Otaknya tidak mampu menerima konsep yang keluar dari balik pintu. Xuan Yuan Kuan menghirup kabut itu dalam-dalam, matanya melebar, lalu ia tertawa histeris. Hahaha, inilah rumahku yang sebenarnya, kekacauan murni. Kau lihat Lianxi, aku tidak pernah cocok dengan dunia ini. Aku diciptakan untuk pintu ini. Dari balik kabut, sebuah bayangan raksasa muncul. Tubuhnya tidak memiliki bentuk tetap, kadang menyerupai naga, kadang menyerupai gunung, lalu berubah menjadi sekumpulan wajah yang menjerit bersamaan. Makhluk itu menatap Xuan Yuan Kuan, lalu mengeluarkan suara yang merobek jiwa. Pewaris, akhirnya kau kembali. Mo Lianxi gemetar hebat. Tidak, jangan bilang, Xuan Yuan. Bukan hanya manusia, dia adalah inkarnasi warisan kekacauan yang disegel di balik pintu itu. Xuan Yuan Kuan menoleh padanya dengan senyum tenang, namun justru itulah yang paling menakutkan. Aku memang Xuan Yuan Kuan, bocah yang pernah ditertawakan karena lemah, yang pernah diinjak-injak. Tapi aku juga lebih dari itu. Aku adalah satu-satunya warisan kekacauan, warisan yang bahkan langit pun gagal musnahkan. Makhluk di balik pintu mengulurkan tangan yang bentuknya terus berubah. Xuan Yuan Kuan menggapainya tanpa ragu. Seketika, tubuhnya dipenuhi garis-garis aneh yang bukan rune, bukan mantra, melainkan ketidakberaturan itu sendiri. Langit menggelap, bumi retak, dan dao langit bergetar. Ribuan hukum mulai runtuh bersamaan, tidak lagi stabil. Api mulai menyala tanpa panas, hujan turun dari tanah ke langit, manusia tertawa sambil menangis tanpa alasan. Bai Zhao Tian jatuh tersungkur, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Jika pintu itu sepenuhnya terbuka, dunia kita bukan lagi dunia. Semua yang kita kenal akan jadi sekadar mimpi buruk. Namun Xuan Yuan Kuan menatap langit, tangannya terangkat tinggi. Bukankah itu indah? Dunia yang tidak lagi dikendalikan oleh aturan. Dunia di mana tawa, tangis, darah, dan kebencian bercampur tanpa batas. Dunia di mana aku bisa bebas. Pintu kekacauan terbuka lebih lebar dan aura asing mulai menelan pegunungan, samudra, bahkan cahaya matahari. Dunia lama perlahan-lahan hilang, digantikan oleh sesuatu yang belum pernah ada. Mo Lianxi berteriak sambil menangis. Xuan Yuan, jika kau teruskan, bukan hanya dao langit, tapi kita semua, aku, kau, bahkan semua ingatanmu
akan tenggelam. Kau akan kehilangan dirimu sendiri. Namun, Xuanyuan Kuan hanya menoleh dengan tatapan gila, lalu berbisik pelan namun mengguncang segalanya. Kalau aku kehilangan diriku, maka itu berarti aku telah sepenuhnya menjadi kekacauan. Dan pada saat itu, pintu terbuka sepenuhnya, menelan langit dan bumi dengan jeritan tanpa akhir. Langit yang dulunya biru kini menjadi lautan abu-abu berdenyut, berputar seperti pusaran darah. Matahari terbelah menjadi 3 bagian, masing-masing menyinari dunia dengan warna merah, ungu, dan hijau yang menyakitkan mata. Lautan mendidih, gunung-gunung terbalik, dan hukum gravitasi menari liar. Air mengalir ke atas, batu melayang tanpa arah. Makhluk-makhluk kekacauan mulai keluar dari pintu yang terbuka. Bentuk mereka tidak bisa dipahami oleh akal sehat. Seekor burung dengan sayap yang terbuat dari jeritan, seekor ular yang tubuhnya terdiri dari ribuan wajah menangis, dan makhluk tanpa wujud yang berjalan hanya sebagai bayangan yang menggerogoti jiwa siapapun yang dilaluinya. Sekte-sekte besar di seluruh dunia berguncang. Di istana Yao Huang, ribuan kultivator jatuh gila hanya dengan mendengar bisikan samar yang terbawa angin. Di pegunungan Xiandu, para tetua mencoba membentuk formasi besar untuk menahan invasi. Namun formasi mereka pecah, bahkan sebelum selesai, dihancurkan oleh konsep ketidakpastian yang tak bisa ditahan oleh hukum. Mo Lianxi berlari di antara reruntuhan, matanya merah basah air mata. Ia berusaha menarik Xuanyuan Kuan kembali dari kabut, tapi tubuhnya terpental jauh, seolah ada dinding tak kasat mata yang menolaknya. Xuanyuan, hentikan ini, dunia tidak bisa menahanmu. Xuanyuan Kuan kini berdiri di udara, tubuhnya dilingkupi garis-garis hitam abu-abu yang terus bergerak, tak pernah diam. Senyumnya aneh, tenang, namun di baliknya jelas ada kegilaan yang tak lagi dapat ditarik kembali. Lianxi, dunia lama terlalu membosankan. Kau tahu, kekacauan ini akhirnya membuatku merasa hidup. Seketika, ribuan makhluk kekacauan mengangkat suara serentak. Suara mereka bukan bahasa, melainkan konsep murni yang langsung menembus ke otak. Banyak orang jatuh berlutut, darah mengucur dari telinga, hidung, dan mata mereka. Sebagian besar langsung kehilangan akal dan berubah menjadi tubuh kosong tanpa jiwa, hanya bergerak mengikuti arus kehendak kekacauan. Bai Zhaotian, yang meski terluka parah, masih mencoba bertahan, menatap Xuanyuan Kuan dengan rasa takut bercampur kagum. Dia bukan lagi manusia, bahkan bukan sekadar kultivator. Dia adalah katalis. Kekacauan itu sendiri butuh wadah, dan wadah itu adalah dia. Dao langit sendiri mulai runtuh. Petir yang biasanya lurus kini berputar seperti spiral, menghantam ke segala arah tanpa tujuan. Bintang-bintang di langit jatuh satu persatu, namun bukannya hancur. Mereka meleleh menjadi cairan bercahaya yang menetes ke bumi, mengubah tanah menjadi rawa hidup yang memakan kaki siapapun yang menginjaknya. Mo Lianxi menggenggam pedang pusakanya meski tangannya bergetar. Kalau kau tak mau berhenti, Xuanyuan, maka aku sendiri yang akan mengakhirimu, meski harus mati bersamamu. Xuanyuan Kuan menatapnya, matanya sempat melembut, namun detik berikutnya sorot kegilaan kembali menelan segalanya. Kau bisa coba, Lianxi. Tapi ingat, membunuhku berarti membunuh dunia itu sendiri. Aku dan kekacauan sudah jadi satu. Jika aku mati, dunia pun hancur. Tiba-tiba, dari balik kabut abu-abu muncul sesosok yang berbeda dengan makhluk kekacauan lainnya. Tubuhnya tegak, menyerupai manusia, namun wajahnya tidak memiliki mata maupun mulut. Hanya permukaan datar yang bergetar seolah menolak definisi. Ia menunduk pada Xuanyuan Kuan. Pewaris, waktumu telah tiba. Dunia ini hanyalah tahap pertama. Ada 10.000 dunia lain yang menanti kehancuran. Suara itu membuat semua yang mendengar pingsan seketika, jiwa mereka hampir tercerabut. Xuanyuan Kuan mengangkat tangannya, dan dari balik tubuhnya keluar sebuah mahkota kelam yang berputar, bukan dari emas atau perhiasan, melainkan dari hukum-hukum yang runtuh dan tercerai-berai. Ia mengenakannya dengan senyum gila. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai pesta yang lebih besar. Langit meraung, bumi menjerit, dan seluruh dunia memasuki era baru. Era kekacauan. Lautan darah yang terbentuk dari cairan bintang tumpah ruah ke daratan, menelan kota dan gunung. Ribuan makhluk kekacauan menjerit sambil menari di atasnya.
Mahkota kekacauan di kepala Xuan Yuan, Kuan berputar semakin cepat, setiap putarannya menambah kekuatan aneh yang memutus hukum dunia. Mo Lianqi berdiri seorang diri di reruntuhan, tubuhnya berlumuran darah, tapi matanya tetap menyalakan tekad. Ia tahu bahwa melawan Xuan Yuan Kuan berarti melawan kekacauan itu sendiri, sesuatu yang tak seorang pun pernah menang darinya. Tapi ia juga tahu, jika tidak ada yang mencoba, dunia ini benar-benar berakhir. Dengan teriakan, ia membangkitkan pedang Jingguang, pusaka warisan leluhurnya. Cahaya pedang itu begitu terang hingga mampu menusuk kabut abu-abu, seakan menolak untuk mati. Xuan Yuan, aku tidak akan membiarkanmu menyeret dunia ini ke dalam kegelapan. Xuan Yuan Kuan menatapnya, bibirnya tersenyum tipis. Lianqi, bahkan sekarang kau masih berpikir ada harapan? Dunia ini sudah mati sejak lama. Aku hanya mempercepat kehancurannya. Tapi tiba-tiba, tatapannya goyah. Di balik sorot matanya yang diliputi kegilaan, secercah kesadaran lamanya muncul. Sejenak, Xuan Yuan yang dulu, pemuda yang pernah tertawa bersama Lianqi di bawah langit biru, menatapnya. Lianqi, tolong, bunuh aku. Mo Lianqi menggertakkan gigi, air mata jatuh deras. Aku tidak bisa. Makhluk kekacauan humanoid tanpa wajah maju selangkah, suaranya mengguncang bumi. Jangan dengarkan kelemahan itu. Dia bukan lagi manusia, dia milik kami. Tiba-tiba, pedang Jingguang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Mo Lianqi berteriak bukan dengan amarah, melainkan dengan cinta yang tergoreskan dalam suaranya. Xuan Yuan, jika memang kau tidak bisa melawan takdirmu, maka biarkan aku yang memutusnya untukmu. Ia melompat ke udara, menebas langsung ke arah Xuan Yuan Kuan. Pedang Jingguang menembus lapisan kabut, menembus lapisan hukum yang runtuh, hingga menembus dada Xuan Yuan sendiri. Seketika dunia berhenti. Waktu beku. Makhluk kekacauan terdiam, terhenti di tengah jeritan mereka. Langit yang terbelah berhenti berputar. Lautan darah mengeras seperti kaca. Xuan Yuan Kuan menatap Mo Lianqi dengan mata penuh kelegaan. Senyumnya kali ini bukan kegilaan, melainkan ketenangan. Terima kasih, Lianqi. Kau adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Tubuhnya pecah menjadi cahaya abu-abu, menyebar ke seluruh dunia. Mahkota kekacauan hancur berkeping-keping, dan makhluk-makhluk kekacauan ikut hancur bersamanya, lenyap seperti bayangan diusir cahaya fajar. Langit perlahan kembali biru. Matahari yang retak menyatu kembali. Bintang-bintang kembali ke tempatnya meski tidak seindah dulu. Dunia selamat, tapi dengan luka yang takkan pernah hilang. Mo Lianqi jatuh berlutut, pedang di tangannya pecah menjadi debu. Air mata mengalir tanpa henti. Xuan Yuan, kenapa harus kau yang menanggung segalanya? Bai Zhao Tian, yang selamat meski tubuhnya setengah hancur, berjalan mendekat dengan langkah berat. Ia menatap langit lalu berkata lirih, sejarah akan menyebutnya gila. Tapi kebenarannya, dia adalah satu-satunya yang cukup kuat untuk menanggung warisan kekacauan dan cukup manusiawi untuk memilih mengakhirinya. Mo Lianqi memejamkan mata. Ia tahu, meski Xuan Yuan Kuan sudah tiada, jejak kekacauan akan selalu hidup di dalam dunia. Dan entah kapan mungkin akan muncul pewaris baru. Tapi, jika saat itu tiba, ia bersumpah akan menjadi pedang yang menebasnya lagi. Angin bertiup lembut, membawa suara samar seperti bisikan. Itu suara Xuan Yuan, tertinggal di antara lapisan dunia. Lianqi, jangan menangis. Aku mungkin gila, tapi gila ini adalah caraku melindungimu. Mo Lianqi menengadah, membiarkan air matanya jatuh. Xuan Yuan, sampai jumpa di dunia lain. Cahaya fajar menyinari dunia yang baru, lahir dari reruntuhan. Era kekacauan berakhir. Tapi legenda Xuan Yuan Kuan, warisan kekacauan, akan hidup selamanya.